Termasuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Desa Kalumpang hanya bisa dijangkau dengan perahu katinting atau kendaraan roda 4 dengan spesifikasi tertentu. Nah, ini saya udah sama Bang Ridwan, salah seorang pemerhati kebudayaan masyarakat Sulawesi. Nanti akan nemenin saya ke beberapa tempat. Di sini ada satu situs. Di sini kita akan lihat pembuktian kalau masyarakat suku Kalumpang ini adalah salah satu masyarakat yang melakukan penyebaran kebudayaan Austronesia ya. Dari sini kebudayaan Austronesia menyebar keluar dari Sulawesi sampai ke Indonesia bagian timur ya, ke Halmahera, ke NTT, Flores, dimulai dari sini semua. Sulawesi Barat. Dari sini ya mulai perdagangan dimulai ya. Jadi dulu kan abad-abad ke-15, 16 kan, itu banyak didatangkan budak dari Toraja. Ini kan tembus ke Toraja ini. Jadi orang Kalumpang ambil tukar kerbau dengan Toraja. Toraja kasih budak. Orang Kalumpang jual budak ke pesisir, pedagang-pedagang Cina, orang Bugis. Mereka barter dengan garam. Jadi selain budak juga bawa damar, rotan, sama keramik itu dari sini, dari Kalumpang. Jadi itu dulu. Wah. Dan itu cuma pakai sampan dan dayung berhari-hari. Perubahan aliran Sungai Karama sangat erat kaitannya dengan letak situs-situs yang ada di Desa Kalumpang, baik saat dihuni maupun kondisi sekarang. Lokasi yang saya dan Bang Ridwan tuju adalah tempat penggalian yang menjadi bahan penelitian arkeolog baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Warga masyarakat Kalumpang sendiri telah banyak mendapatkan pelatihan dari para arkeolog untuk memelihara dan menjaga situs nenek moyang mereka yang berharga. Ini. Jadi itu dianalisis, ini kira-kira bentuknya dulu bagaimana. Jadi terus ada juga yang bermotif. Jadi dari motif itu kan bisa diketahui sebaran kebudayaan. Nah yang dari motif itu ya bisa diyakini bahwa Austronesia sampai di sini. Nah dari pengukuran karbon itu ya dilacak 3.500 tahun. Jadi bisa kita tahu usianya itu dari karbon sisa pembakaran zaman dulunya itu ya. Kepingan-kepingan tembikar yang banyak ditemukan menggambarkan bahwa periode suku Kalumpang hidup pada periode di mana manusia memerlukan alat untuk menyimpan, mengolah, dan menghidangkan makanan. Jadi kita bisa tahu dulunya itu mereka aktivitasnya seperti apa, itu bisa dilihat dari peninggalan yang kita dapat. Kalau misalnya ada mata panah, ada kampak. Itu berarti dulu mereka suka berburu ya, ya Bang ya. Kayak kalau temukan kan biji-bijian atau padi, berarti kan ini dulu sudah budidaya. Udah bertani gitu, berkebun ya. Ini juga tajam loh, mungkin aja pisau ya Bang? Iya bisa jadi. Makanya itu disebut ini Neolitik. Ini kan Neolitik itu kira-kira artinya batu-batu kecil ya. Batu baru. Nah itu cirinya itu begini. Jadi budaya masyarakat Neolitik itu ya menggunakan alat-alat seperti ini. Nah itu juga nih salah satu pembuktiannya. Ini situs dari zaman Neolitik. Salah satu situs terbesar bahkan di Asia ya. Di Asia, iya. Di Asia loh. Makanya Kalumpang ini sangat berharga di sini. Perlu dijaga nih.
Penemuan kepingan terbaru yang saya dapatkan bersama Bang Iwan dan warga masyarakat selanjutnya akan dikumpulkan dan diserahkan ke Badan Arkeologi untuk menjadi bahan pelajaran dan perlindungan bukan cuma situs milik suku Kalumpang yang diakui para arkeolog dunia. Masih ada karya indah yang menurut penelitian merupakan yang tertua di dunia, sebuah hasil tangan terampil penurun Austronesia. Sekarang yang kayak begini motifnya. Ini yang seperti ini kan ditemukan banyak di ya, tempat urus saja itu yang kita tadi itu Minang Asbako kan. Ini gerabah-gerabah yang bermotif. Nggak bisa dilihat. Ini hampir sama ya, Iya. Kalau yang ujung-ujung ini hampir sama kayak di pinggir-pinggirnya. Ini salah satu motif tertua, bahkan di dunia ya Ibu ya. Pernah ada penelitian ke sini katanya. Karena dari Amerika. Apa dia bilang itu? Dia bilang ini salah satu tenun ikat tertua di dunia. Karena memang itu semuanya udah ada pembuktiannya. Dari buku ini ada beberapa contoh-contoh atau bukti-bukti gerabah dan tembikar yang memang udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Semua ada di sini. Zaman semakin maju, suku Kalumpang yang dahulu memiliki pola berpindah tempat kini telah menetap. Namun masih ada salah satu warga yang menjaga sisa bangunan model rumah suku Kalumpang milik keluarganya. Adalah batu-batu kali yang digunakan sebagai pondasi atau tumpuan banua batang, istilah sebutan rumah adat bagi suku Kalumpang. Ini pondasinya kelihatannya kecil ya, tapi sebenarnya panjang gitu rumahnya. Iya, ini kan bentuknya? Kalau ini ada batang di sini makanya disebut banua batang. Itu banua kan rumah, batang itu ya kayu bulat itu. Jadi makanya jarang didapat sekarang itu karena susah buatnya. Karena butuh batang pohon yang panjang, yang besar ya. Ibu lahir di sini, tinggal di rumah ini? Iya, masih kecil. Masih kecil di sini ya. Dari data dan hasil temuan di beberapa titik situs peninggalan, bisa diketahui jika suku Kalumpang termasuk keturunan Austronesia yang hidup dalam zaman Neolitikum. Sungai yang sehat dan masih terjaga keasriannya pasti menyimpan banyak keanekaragaman hayati. Hasilnya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Salah satunya di wilayah Pasaman, Sumatera Barat. Ini kelihatannya kayak kita lagi main di tengah sungai ya, pakai tongkat, terus ngumpul bareng-bareng. Padahal ini sebenarnya salah satu teknik mencari ikan, namanya teknik mengepung. Nah, di desa Ampang Gadang ini, masih di wilayah Pasaman Timur, mereka mencari ikan yang namanya ikan tali-tali. Jadi dia kecil-kecil, ngumpetnya di bawah batu, carinya harus siang hari. Karena ini saat yang tepat, ikan-ikan itu sembunyi. Nah, lagi sembunyi, kita gangguin deh pakai tongkat nih. Dikeprok-keprok ke bawah batunya. Ntar lihat nih caranya. Pada musim-musim tertentu, ketika aliran sungai sedang surut, masyarakat desa Ampang Gadang bergotong royong turun ke sungai untuk menangkap ikan tali-tali. Laki-laki di desa Ampang Gadang biasa melakukannya pada siang hari ketika matahari sedang terik. Momen tadi dimanfaatkan warga untuk menjaring ikan pemakan lumut ini. Perburuan yang biasa dilakukan oleh 6-10 orang ini sangatlah unik karena mereka menggiring ikan dari balik batu dengan cara memukul-mukulkan tongkat. Ini Bapak bisa tahu di mana banyak ikannya? Dari apa Pak lihatnya? Lihat lokasi Pak. Lihat lokasi. Tapi memang ini kuat, ikannya banyak. Oh, jadi di Ya di pinggir itu kan nggak kuat harusnya. Nah, nggak ada ikan itu. Jadi harus yang kuat. Itu pasti ikannya sembunyi di bawah. Ya bawah
Di bawah batu. Terus setelah kita pukul-pukul, dia keluar. Jadi telinganya masih nyering. Dengar pukulan kita itu, lari dia ke kita. ya itu kegunaannya, makanya harus menggunakan tongkat, 2 tongkat. Itu caranya biar kita memukul-mukuli batunya. Kalau batunya dipukul kan otomatis kaget, ikannya lari. Larinya nanti ke arah jaring. Dan emang ketinggian airnya segini ya Pak? Yang dangkal seperti ini ya. Jangan terlalu dalam juga, kalau kedalaman juga susah nyarinya. Nyap-nyap-nyap gitu. Ikan yang masih termasuk dalam famili Botia sp ini biasa hidup di dasar sungai dangkal yang berarus deras dan berbatu. Teknik yang dipakai tidaklah sulit. Saya pun ikut membantu dan bertugas sebagai tanggua atau penjaga jaring. Giliran saya nih menjaga gawangnya alias jaringnya. Di sini dibilangnya tanggua. Jadi bentuk jarinya seperti segitiga. Ujungnya makin lama makin mengecil. Caranya sih gampang, kayaknya cuma tinggal taruh aja tangguanya. Tapi ini berat loh, saya megangnya harus kencang, ditekan ke bawah. Karena ini di arus yang sangat kencang, kalau nggak bakal hanyut jaringnya. Ini udah siap kan Pak? Udah? Ya. Ayo mendekat. Masuk. Ini yang dibilang namanya ikan tali-tali. Tuh, kita ambil 1. Ini ikan paling enak di sini Pak. Makanya dicari. Kecil-kecil cuman enak. Kalau dilihat dari bentuknya, dia seperti ikan botia. Karena dia punya corak totol-totol, hitam putih. Terus di ujung mulutnya punya kumis atau sungut. Tuh. Nah, karakteristik ikan tali-tali ini, dia suka mengisap lumut-lumut di batu. Makanya kalau nyarinya, kenapa harus dipukul-pukul? Karena di situ tempat tinggalnya beserta tempat makannya. Ini ukurannya paling besar cuma 15 cm ya Pak? 10 sampai 15 cm. Proses perburuan ikan tali-tali ini berlangsung hanya 3 jam. Hal ini disebabkan karena ikan akan kembali ke dasar sungai ketika hari mulai gelap. Hasil yang didapat memang tidak seberapa, tapi intinya kebersamaan dan gotong royongnya nih seru dan juga fun. Dan juga yang paling terpenting ramah lingkungan. Masyarakat desa Ampang Gadang sepertinya memahami betul tentang perlunya kelestarian sungai. Mereka percaya dengan teknik mengepung seperti ini, keberadaan sungai beserta ekosistem di dalamnya akan tetap terjaga. Di Lubuk Sikaping ini merupakan salah satu penghasil beras atau padi terbesar buat wilayah Pasaman dan sekitarnya. Nah, kalau lagi musim tanam seperti ini nih, biasanya banyak belut. Nah, Pak Cicit biasanya kalau selain kasih tanam padi, kasih pasang ini, lukah namanya kalau di sini atau bubu. Ini bahannya sederhana sekali, cuman pakai lidi dari pohon kelapa, kemudian dianyam deh pakai tali rafia. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor belut terbanyak di dunia. Di wilayah Sumatera Barat, belut adalah salah satu komoditi alam yang digemari. Kebutuhan akan hewan dengan kadar protein tinggi ini terus meningkat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kelezatan akan dagingnya sudah mendunia. Ini umpannya biasanya apa, Pak? Cacing. Cacing tanah. Selain itu apa lagi? Enggak murah. Selain cacing tanah. Oh, nggak suka yang lain. Umpannya satu-satunya biar dapat banyak cuman cacing tanah. Nah, Pak Cicit sudah pasang kemarin lukahnya di sawah. Nah, ini kalau udah selesai, kita mau ke sawah ngambil hasilnya yang kemarin.
Buat penduduk Padang Sarai, pagi hari adalah waktu yang tepat untuk mengambil perangkap. Karena belut biasanya mencari makan dengan membuat lubang di lumpur pada malam hari. Dalam semalam, perangkap belut yang terpasang bisa menghasilkan 2 hingga 10 ekor. Dua balik. Ada? 2 ekor. Ada lagi. Tuh. Pak. Wah, banyak ternyata Bapak dapat. Dengan kondisi sudah mati lemas juga. Duh. Ternyata belut sawah ini salah satu indikasi air dan udara yang masih bersih. Kenapa? Karena kalau belut itu makanannya serangga begitu ya Bapak? Serangga, cacing. Salah satunya yaitu capung. Nah, di situ ada capung, ada belut. Ada Apa? 3 ekor. 2, 3. Hidup nggak nih? Ini licin sekali, saya nggak jago megangnya, memang harus ditekan kuat biar nggak kelepas. Kenapa belut yang masih hidup dia masih sangat berlendir? Karena kalau belut itu kan bernapas menggunakan kulitnya yang berlendir ini. Soalnya dia kan masuk ke dalam lumpur-lumpur, jadi dia sembunyi masih bisa bernapas ya karena itu kulitnya. Tapi kalau udah mati, udah bisa diambil ya Bapak ya, gampang diambil. Dan yang uniknya, belut sawah ini ternyata hewan hermaprodit atau berkelamin ganda. Jadi waktu dia masih muda, kelaminnya betina. Bapak tahu? Tahu. Baru tahu? Apa udah tahu? Sudah. Oh, sudah tahu. Berkelamin betina kalau waktu mudanya. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah tua, berubah menjadi jantan. Jadi sama seperti kayak ikan badut atau clownfish atau kerapu. Tapi sebaliknya, kalau kerapu itu biasanya dia waktu mudanya jantan, ketika tuanya baru betina. Clownfish seperti itu juga. Sudah, ini kita kasih masuk lagi di luka, Pak. Ntar. Oke. Cara pengolahan belut di sini macam-macam, tapi yang paling unik atau yang paling khas di sini dibikin gulai apa, Kakak? Sambal asam durian. Oh, sambal asam durian atau sambal asam tempoyak. Ih, dengernya aja udah ngeces, Kak. Tapi nggak bisa langsung dimasak, harus kita asepin dulu atau diasar. Nah, caranya begini, harus di api ya, dibilangnya, atau dijepit pakai bambu. Tapi nyusunnya nih susah nih. Kalau Bapak tuh rapi banget ya tuh. Saya dari tadi nggak bisa karena licin belutnya. Olahan masakan berbahan dasar belut ini biasa disajikan dengan tempoyak dan bumbu khusus khas Sumatera Barat. Hasil fermentasi dari daging buah durian ini akan menghasilkan cita rasa dan aroma khas yang menggugah selera. Aduh, Kakak mantap sekali. Bikin nagih nih rasanya. Pedes lagi. Bumbunya sederhana, cuman rasanya macem-macem, campur-campur. Ada pedes, asem, dan juga manis. Manisnya itu dari belutnya karena dagingnya masih fresh ya, Kakak ya? Baru.
Bumbunya sederhana tapi rasanya luar biasa.